Qaulan balighu itu ucapannya tidak bertele-tele. Maksudnya apa? Sebab semakin orang bertele-tele dalam bicaranya, itu semakin mengandung potensi dia ngibul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita sudah sampai ke chapter keempat dari Punokawan ini, yang keempat. Karena kemarin sudah 3 kita bahas, Semar, Petruk, ya, dan Gareng. Atau kebalik ya, Semar, Gareng, Petruk. Sama aja, Semar, Petruk, Gareng, ya gitulah. Yang keempat ini ada namanya Bagong. Bagong itu salah satu bis yang masih berkeliaran di Jawa Timur. Enggak. Itu hanya intermezzo saja, karena saya sering sekali melihat bis tulisannya Bagong gitu. Bagong kalau dalam bahasa lain bahkan ada yang diartikan dengan salah satu hewan, yaitu bahasa Sunda. Nah, ternyata Bagong, salah satu dari 4 Punokawan ini adalah Punokawan yang unik. Kenapa? Karena wayangnya dia bentuknya lucu gitu. Perutnya buncit, ya mukanya, bibirnya doer gitu. Dan itu seperti gambarannya gini. Kadang ada orang sekitar kita yang kita ngelihatnya udah lucu. Baru ngeliatnya dong udah pengen ketawa gitu. Dia belum ngomong, dia belum melawak, kita udah ketawa karena bentukan mukanya lucu, badannya lucu. Nah, ini Bagong itu mewakili itu gitu. Dia sosok yang menghibur, sosok yang ya secara fisik mungkin aneh gitu. Dan tetapi dia punya karakter yang mungkin berbeda dengan 3 Punakawan lainnya. Kalau 3 Punakawan lainnya ada sosok kebijaksanaan yang besar gitu ya. Kalau misalkan Bagong ini dia cenderung ceplas-ceplos dan tidak seperti 3 Punakawan yang lain. Tetapi ya, karena keapa-adaannya gitu ya. Karena dia menjadi sosok yang apa adanya, ia dicintai banyak orang, termasuk para kesatria gitu. Sehingga dia disebut bolo tengen, orang-orang kanan, kepercayaan gitu. Dan dalam beberapa literatur, Bagong itu berasal dari kata bago atau bako. Bago itu artinya memberontak, kalau bako itu adalah abadi. Sehingga ingin memberikan pesan kepada kita jika karakter Bagong ini ingin menyampaikan pesan bahwasannya yang abadi itu adalah akhirat, al-baqa'u lillah, bahwa keabadian itu adalah milik Allah. Nah, di antara sifat atau sikap yang dimiliki oleh Bagong ini adalah dia menjadi pribadi yang ceplas-ceplos, dan karena ceplas-ceplos itu dia menghibur. Nah, terkadang ada orang ceplas-ceplos tapi menyakitkan. Nah, kalau Bagong ini tidak digambarkan seperti itu. Dia digambarkan sebagai pribadi yang omongannya meskipun ceplas-ceplos, tetapi disenangi oleh orang-orang. Nah, ini adalah salah satu bentuk kecerdasan yang dimiliki oleh Bagong tadi. Kenapa? Karena meskipun dia ngomongnya ceplas-ceplos, meskipun dia ngomongnya sesukanya gitu, tetapi tidak menimbulkan rasa sakit hati kepada orang lain. Nah, pada hal ini, teman-teman, bolo, konco, semuanya, ucapan kita itu memang ada pertanggungjawabannya. Ada yang namanya konsekuensi dari setiap ucapan. Bahkan kita tidak bisa mengatakan ngomong itu doang. Ngomong itu nggak doang. Ngomong itu semuanya ada konsekuensinya. Bahkan syahadat seseorang itu bisa memindahkan dia dari imannya yang lama. Dan juga bisa memperbarui iman orang yang sudah beriman gitu. Itu menunjukkan bahwasanya ngomong itu nggak doang. Apalagi berdoa, itu juga butuh ngomong. Membaca Quran itu juga membutuhkan suara. Jadi ngomong itu tidak doang. Selama yang keluar dari lisan kita adalah sesuatu yang bermanfaat, maka akan memberikan kebaikan bagi yang mendengar. Tapi kalau yang kita ucapkan ini tidak ada fungsinya, itu akan merepotkan. Bahkan ketika di Al-Mu'minun dijelaskan waladzinum 'anil lagwi mu'ridun. Salah satu ciri mukmin yang berhasil, yang sukses itu adalah ketika mereka berhasil menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat buatnya. Nah, salah satunya apa yang tidak bermanfaat itu? Ucapannya tidak bermanfaat, ucapannya tidak ada gunanya. Mesti berhati-hati betul. Kalau pesan dari Profesor Dr. Muhammad Quraisyab adalah jangan apa yang engkau tidak ketahui engkau bicarakan, dan jangan kamu bicarakan semua yang kamu ketahui. Jadi semuanya ada batas, ada gas dan remnya. Nggak langsung jelocos terus itu enggak. Cuman dia menang terus juga enggak gitu. Kalau kelewatan menang kan dikira bisu takutnya kita gitu. Nggak pernah nyapa orang, nggak pernah ngobrol, nggak pernah interaksi juga nggak bagus.
yang sedang-sedang aja. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya perkara itu adalah pertengahannya. Omong-omong tentang ucap, omong-omong tentang omongan. Di Quran itu banyak sekali membahas tentang omongan. Ada salah satunya adalah qaulan baligho. Perkataan yang to the point. Makanya salah satunya mungkin adalah yang membuat Bagong ini tidak dibenci oleh siapa yang mendengar, meskipun dia ucapan cepat ceplos, tetapi dia ucapannya to the point. Qaulan baligho itu ucapannya tidak bertele-tele. Maksudnya apa? Sebab semakin orang bertele-tele dalam bicaranya, itu semakin mengandung potensi dia ngibul, berbohong gitu. Qaulan baligho. Ucapan yang jelas, lugas, dan tuntas. Itu harus menjadi karakter kita. Kenapa? Karena semakin kita ngomong berbelit-belit itu sebenarnya makin memberikan indikasi kalau ucapan kita ini bermasalah. Belum ucapan yang lain. Ada yang namanya qaulal layyina. Perkataan yang lembut. Apalagi konteks ayat ini, qaulal layyina itu perkataan yang lembut kepada pemimpin. Dan ini adalah kisahnya Nabi Musa dan Harun melawan Fir'aun. Belum lagi qaulan ma'rufa, qaulan karima. Dan qaul-qaul yang lain, sehingga ucapan itu menjadi hal yang penting. Bahkan katakanlah dalam Quran itu banyak sekali. Kul itu banyak sekali. Kul huwallahu ahad. Kul ya ayuhan nas dan lain sebagainya. Maka satu pembelajaran yang penting kita ambil dari Bagong ini adalah perhatikan ucapan kita. Dan ucapan itu adalah representasi dari apa yang ada dalam hati dan apa yang ada dalam pikiran kita. Kalau misalkan sejauh ini input yang kita ambil ke dalam kepala dan hati kita adalah input kebaikan, maka output ucapannya pun akan berpotensi baik. Kalau outputnya ini buruk, nggak enak didengar, bikin sakit hati orang, bikin orang kesel, apalagi nyebelin, ngeselin, berarti ada input yang salah ke dalam diri kita. Dan itu yang perlu kita koreksi betul-betul. Dan ekspresi dalam bentuk ucapan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dipertanggungjawabkan. Makanya kalau misalkan kita melihat pada Al-Quran, ya, itu memang ada satu ayat yang menyampaikan wala taqfu ma laysa laka bi'in inna sam'a wal basara fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laysa laka bi'in, enggak boleh so tahu. Nggak boleh asal ngomong. Kalau kita belum tahu ilmunya, kita belum paham pendalamannya, udah jangan dah. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu mesti ada pertanggungjawabannya. Maka Nabi pun menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Katakanlah yang baik atau diam. Ya nggak sesuai, misalkan bukan berarti misalkan nah, sambil ngelenong ini kita. Nah itu misalkan dikatakan diam itu emas, ya bukan berarti habis diam tiba-tiba dapat emas atau datang emas gitu, enggak. Cuma diam itu emas maksudnya apa? Banyak sekali kemudaratan yang kita hindari ketika kita sedikit berbicara. Ya kita boleh bangga, kita boleh senang, cuma jangan melebih-lebihkan cerita seperti itu. Kita boleh senang, kita boleh bangga, cuma jangan sampai merendahkan orang lain. Itu adalah pelajaran penting yang bisa kita lihat dari sosok Bagong, di mana ucapannya meskipun ceplas-ceplos, tetapi tidak menyakiti hati orang, bahkan disenangi orang lain. Dan yang kedua, Bagong itu sosok yang cenderung mujur. Meskipun fisiknya nggak bagus, ucapannya nggak bagus, tetapi dia dicintai oleh orang banyak. Nah terkadang kita mendapatkan rezeki yang namanya dicintai oleh orang banyak. Artinya orang lihat kita aja udah seneng gitu. Itu ada memangnya seperti itu. Maka ketika kita mendapatkan posisi ini, jangan sampai malah disalahgunakan. Mengeksploitasi rasa sayang orang lain kepada kita, mempergunakan orang lain sebagai alat yang menguntungkan buat kita, itu tidak diperkenankan teman-teman semuanya. Justru jadikanlah ini sebagai instrumen kebaikan kita, dan syukur-syukur orang-orang yang mencintai kita ini membantu kita untuk memiliki tabungan doa dan investasi kebaikan lebih banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Teman-teman, ketika mau diskusi silakan tinggalkan di kolom komentar. Kita tunggu diskusi baiknya, diskusi serunya, dan semoga sama-sama bisa mencerdaskan siapapun yang menonton pada
video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.